Halo semuanya, perkenalkan saya Raju Fursakifa dengan NIM 211201231300091. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas metode numerik, yaitu penerapan regresi linear untuk deteksi kecenderungan dari saham ISG. Deskripsi masalahnya adalah pergerakan ISG yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sentimen pasar membuat analisis tren itu menjadi sangat penting bagi investor dan analis keuangan. Namun, dengan volatilitas yang tinggi dan data historis yang kompleks, memahami pola pergerakan jangka panjang IHSG ini tuh menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan metode analisis yang dapat mengidentifikasi tren umum dari data historis tersebut untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan memahami arah pergerakan pasar secara keseluruhan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis tren pergerakan dari saham IHSG menggunakan metode regresi linear dengan pendekatan LSM atau least square method. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan persamaan garis regresi yang dapat merepresentasikan pola pergerakan ISG secara matematis dalam periode waktu tertentu. Metode yang saya gunakan di sini adalah regresi linear sederhana dengan pendekatan LSM atau least square method. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menemukan garis lurus yang merepresentasikan data aktual dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Oke, untuk formula atau rumus persamaan di sini saya tidak akan mengelaborasi secara spesifik ya bagaimana pembuktian dan segala macamnya. Cuman intinya di sini saya hanya mencari sebuah fungsi linear yang mana memang notasinya itu kan dia sama dengan ms plus c, atau beberapa uh, sumber itu menyatakan formalnya itu dia sama dengan mx plus b atau dia sama dengan b1x plus b2. Ya, sebenarnya sama aja artinya. Dimana y ini adalah persamaan garisnya, terus m ini adalah gradient atau kemiringan, atau mungkin di statistik kita lebih familiar dengan namanya itu slope ya. Kemudian x ini adalah variabelnya, terus c ini adalah titik potong atau interceptnya. Yang kita cari di regresi itu adalah si slope atau kemiringan ini dengan si titik potongnya. Dimana kalau menggunakan LSM atau least square method itu rumusnya adalah m sama dengan atau gradientnya itu sama dengan n atau jumlah datanya dikalikan sigma xy min sigma x dikali sigma y per n dikali sigma x kuadrat min sigma x dikuadratkan. Kemudian titik potongnya itu adalah sigma y min m dikali sigma x per jumlah datanya itu n. Oke, untuk implementasi kodenya adalah di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Library-nya ada Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi matematisnya, dan Matplotlib untuk visualisasi grafiknya. Pertama di sini saya mencoba untuk merapihkan data yang saya dapatkan ya. Di sini saya mengambil data dari id.investing.com, data IHSG selama setahun terakhir. Di sini terdapat tanggal, terus ada harga saham terakhir, pembukaan, tertinggi, terendah, volume, dan persen perubahan. Cuma di sini saya hanya mengambil dari data tanggal dan data saham terakhir itu berapa. Oke, di sini saya rapikan lagi tabelnya, jadi ada nomor, tanggalnya di sini menggunakan format date time, terus harga penutupannya, sama harinya itu dia hari keberapa. Di sini saya tampilkan headnya sebanyak 5 data, terus ada jumlah datanya itu ada 232 garis, dengan periodenya itu dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 22 Desember. Kemudian setelah saya dapatkan data yang sudah rapi seperti ini, di sini saya tinggal memasukkan rumus yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya ke kodenya. Gitu. Jadi
Pertama ada sumbu X-nya, itu itu data harinya atau yang ini ya disknya. Terus sumbu Y-nya itu yaitu untuk data close-nya, data penutupan sahamnya atau yang ini ya. Setelah itu ada variable N, ini untuk jumlah datanya. Sebenarnya bebas ya untuk N ini mau ambil dari X atau Y-nya, cuma saya ambil dari X. Terus ada sigma X, sigma X-Y, dan sigma X kuadrat. Ini untuk rumus yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Rumus mencari N, ini saya cuma mau ngopi aja, menyalin aja. Terus ada rumus untuk C-nya. Saya tampilkan hasilnya di sini persamaan garisnya diperoleh Y sama dengan 6,1041 sekian X plus 6317,3666 sekian. Nah, persamaan garis inilah regresi linear ya. Nanti kita akan tampilkan apakah nanti sahamnya itu dia naik atau turun gitu. Sini slope-nya atau M-nya itu 6,1 sekian, intercept-nya atau C-nya itu 6,37 sekian. Oke, setelah itu saya tampilkan grafiknya. Titik biru ini data aktual untuk hari dan closingnya. Terus garis merah ini adalah regresi linearnya. Oke, di sini bisa kelihatan ya bahwa regresi linear itu dia naik atau miringnya itu positif, M-nya itu karena lebih dari 0 ya. Dia miringnya ke kanan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data saham IHSG setahun terakhir ini dia mengalami tren naik dengan kenaikan rata-ratanya itu per hari dia 6,104125 poin gitu. Kita balik ke PPT. Oke, kesimpulannya bahwa metode regresi linear ini menggunakan LSM berhasil mengidentifikasi tren jangka panjang pergerakan IHSG dan memberikan gambaran umum mengenai arah pergerakan indeks. Namun perlu diingat atau diperhatikan bahwa model regresi linear ini memiliki keterbatasan dalam menangkap volatilitas jangka pendek dan faktor-faktor non-linear mempengaruhi pasar saham. Model ini lebih cocok untuk digunakan untuk memahami tren historis secara makro daripada untuk prediksi jangka pendek yang akurat. Ya lagi-lagi dari juga saya sampaikan bahwa tujuan dari metode regresi linear menggunakan LSM ini adalah untuk mencari apakah tren dari saham itu naik atau turun. Gitu. Jadi bukan memprediksi secara nanti apakah saham itu akan naik atau turun. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup.